perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai saat ini, pertambahan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia masih melonjak tinggi. Apalagi dengan adanya varian baru, yaitu varian Delta, yang lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya. Pertanyaannya adalah, kenapa virus corona ini sangat berbahaya bagi kita? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang dapat sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa aja kita udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak dengan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Untuk lebih mudahnya, yuk simak ilustrasi berikut. Kalian tahu permainan congklak? Atau mungkin pernah memainkannya? Dulu, ketika sebelum adanya pandemi, kita sebagai makhluk sosial hidup mencampur-campur, mirip seperti main congklak. Namun, ketika pandemi mulai menyerang, hal ini justru bisa mempercepat penularan virus. Coba bayangkan, jika ada salah satu orang yang terinfeksi virus COVID-19, kemudian dia masuk dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang yang berada dalam lingkaran tersebut akan ikut terinfeksi. Setiap orang yang terinfeksi ini akan bertemu dengan lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya juga akan menularkan virus ke setiap lingkaran-lingkaran mereka sendiri. Nah, hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial. Jadi, jumlah infeksi bukan karena penambahan, tapi perkalian. Artinya, satu orang dapat menginfeksi lebih dari satu orang yang lain. Dengan satu orang yang terinfeksi, ya hanya dia saja yang terinfeksi. Tapi, jika dia tidak isolasi, mari kita hitung. 1 dikalikan 7 sama dengan 7, 7 dikalikan 5 sama dengan 35, 35 dikalikan 6, banyak sekali bukan? Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat tiap harinya. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 tersebut? Jawabannya, kalian dapat ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi virus corona yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jenis vaksin yang dipakai di Indonesia saat ini semua telah direkomendasikan oleh WHO, yaitu produksi Sinovac atau CoronaVac, AstraZeneca, dan Sinopharm yang sudah dipastikan keamanan serta efektivitasnya untuk melindungi masyarakat karena telah melewati proses panjang. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis serta telah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Jadi, jangan ragu untuk turut berpartisipasi dalam program vaksinasi. Vaksinasi saat ini mulai bulan Juli 2021 telah sampai pada tahap 3 yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Vaksinasi hanya diberikan bagi mereka yang sehat, sehingga sebelum melaksanakan vaksinasi, penting untuk mengetahui kondisi tubuh dan kriteria individu yang tidak boleh divaksin. Lantas, apakah seseorang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum divaksin? Meskipun hal tersebut tidak diwajibkan, masyarakat dapat memeriksakan kondisi kesehatannya sebelum datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Di tempat pelayanan vaksinasi juga akan dilakukan screening sebelum vaksinasi dilakukan, yaitu berupa pemeriksaan fisik meliputi cek suhu tubuh dan tekanan darah, serta penggalian informasi status kesehatan. Jadi, pastikan untuk mengatakan jujur ya terkait kondisi tubuh Anda. Untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi, kita dapat mendatangi puskesmas, puskesmas pembantu,
klinik ataupun rumah sakit. Guna mengetahui lokasi vaksinasi lebih lanjut, dapat cek di website covid19.go.id atau ketik tautan berikut ini. Vaksinasi tidak menjamin 100% tidak akan tertular virus, melainkan sebagai upaya tambahan untuk mengurangi risiko terpaparnya virus COVID-19, sehingga protokol kesehatan 5M tetap harus diterapkan untuk memberikan perlindungan yang optimal. Lalu, protokol kesehatan 5M itu apa aja sih? 1. Memakai masker. WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 2. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. 3. Menjaga jarak. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 4. Menghindari kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Salah satu yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari paparan virus COVID-19 adalah menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh agar tetap sehat. Caranya yaitu 1. Cukup tidur. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. Untuk memenuhi kebutuhan tidur, National Sleep Foundation menyebutkan orang dewasa perlu mencukupkan tidur minimal 7-9 jam dalam satu hari. 2. Konsumsi makanan sehat. Tubuh memerlukan makanan bernutrisi untuk mendapatkan sistem imun yang sehat. Ada banyak nutrisi yang penting untuk tubuh, mulai dari vitamin, mineral, hingga molekul antioksidan. 3. Olahraga di rumah. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa olahraga ringan dapat membantu proses regenerasi sel imun dan mengurangi peradangan tubuh. 4. Kendalikan stres. Tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman secara virtual meskipun di rumah. Stres jangka panjang dapat memicu ketidakseimbangan fungsi sel imun serta memancing peradangan. 5. Berhenti merokok. Rokok dapat mengganggu berbagai sel imun, seperti sel CD4+, sel T helper, sel limfosit B, dan sel limfosit T memori. 6. Berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari dapat memberi energi salah satu sel limfosit. Berjemur sebentar pun bisa membuat mood lebih baik. 7. Konsumsi lemak sehat. Lemak sehat dapat membantu tingkatkan respon imun dengan mengurangi peradangan. Lemak sehat contohnya ada ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, telur, yogurt, keju, kelapa, dan minyak kelapa. Tetap yang utama, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan sesering mungkin. Mari sama-sama melawan COVID-19.